Awal tahun 2025 membawa angin segar bagi ribuan usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah meluncurkan program ambisius untuk meringankan beban utang bagi para pelaku usaha yang sedang berjuang. Program ini menandakan komitmen kuat pemerintah untuk mendukung tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM, yang sering disebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, telah menghadapi tantangan berat dalam beberapa tahun terakhir. Pandemi COVID-19, ketidakpastian ekonomi global, dan bencana alam telah berdampak pada operasional dan stabilitas keuangan mereka. Menyadari urgensi untuk memberikan keringanan dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan, pemerintah Indonesia hadir dengan program pembebasan utang yang tepat waktu. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan baru bagi UMKM yang memenuhi syarat, memungkinkan mereka untuk bangkit kembali dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional. Pertanggal 17 Januari 2025, program pembebasan utang telah memberikan dampak nyata. Sebanyak 10.000 debitur UMKM telah terbebas dari utang mereka. Pencapaian ini, yang diraih dalam waktu singkat, menggarisbawahi efektivitas program dan dedikasi pemerintah terhadap keberhasilannya. Dampak dari pembebasan utang ini sangat besar bagi pelaku usaha dan pengusaha perorangan. Bagi banyak orang, ini merupakan kesempatan untuk membangun kembali dan berkembang tanpa beban keuangan masa lalu. Kisah-kisah yang muncul dari 10.000 penerima manfaat ini menjadi bukti kuatkan potensi transformatif program ini. Dari pemilik toko kecil hingga pengusaha rumahan, pembebasan utang telah menyalakan kembali harapan dan optimisme. Keberhasilan awal ini menjadi fondasi yang kuat untuk perluasan program, menumbuhkan keyakinan pada kemampuannya untuk menjangkau dan memberdayakan lebih banyak lagi UMKM di bulan-bulan mendatang. Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan target ambisius untuk program pembebasan utang, memberikan keringanan kepada total 67.000 debitur UMKM pada akhir tahun 2025. Target ambisius ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung bagi UMKM untuk berkembang. Mencapai target ini membutuhkan upaya bersama dan perencanaan strategis. Kementerian Koperasi dan UKM telah mengindikasikan rencana untuk mengintensifkan pelaksanaan program pada bulan Februari dan Maret 2025. Intensifikasi ini kemungkinan akan melibatkan proses aplikasi yang lebih mudah, perluasan jangkauan ke UMKM yang memenuhi syarat, dan peningkatan kolaborasi dengan bank-bank yang berpartisipasi. Keberhasilan program ini melampaui target angka semata. Ini merupakan langkah penting untuk memberdayakan puluhan ribu UMKM, memperkuat ekonomi Indonesia dari fluktuasinya. Keberhasilan program pembebasan utang bergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan lembaga keuangan. 4 bank milik negara memainkan peran penting dalam program ini, dengan Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara sebagai pemain kunci. BRI, yang dikenal dengan jangkauannya yang luas di seluruh Indonesia, memegang porsi terbesar dari debitur yang ditargetkan untuk pembebasan utang. BTN, dengan fokus pada perumahan dan konstruksi, juga memainkan peran penting dalam mendukung UMKM di sektor-sektor ini. Rapat Umum Pemegang Saham, BRI dan BTN yang dijadwalkan pada bulan Maret 2025 memiliki arti penting. Rapat ini akan memberikan kesempatan untuk membahas dan menyetujui langkah-langkah lebih lanjut dalam program pembebasan utang, membuka jalan bagi kelanjutan pelaksanaannya. Partisipasi aktif dan komitmen dari lembaga-lembaga keuangan ini sangat penting untuk memastikan kelancaran program dan penyaluran pembebasan utang yang tepat waktu kepada UMKM yang memenuhi syarat. Bagian 5. KUR Jalan Lain Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha di Indonesia. Perlu dicatat bahwa meskipun program pembebasan utang menawarkan bantuan bagi banyak orang, program ini tidak mencakup semua jenis pinjaman usaha. Utang di bawah skema kredit usaha rakyat, atau KUR, tidak termasuk dalam program ini. KUR, program terpisah yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM, beroperasi dengan jaminan pemerintah dari lembaga seperti Askrindo dan Jamkrindo. Jaminan ini mengurangi risiko bagi pemberi pinjaman dan memastikan keberlanjutan program. Tidak diikutsertakannya utang KUR dalam program pembebasan utang
menyoroti pendekatan terarah yang diadopsi oleh pemerintah. Fokusnya tetap pada pemberian keringanan kepada UMKM yang paling terdampak oleh keadaan yang tidak terduga, sambil memastikan integritas dan efektivitas mekanisme dukungan lain yang ada seperti KUR. Pendekatan strategis ini memastikan bahwa sumber daya pemerintah digunakan secara efisien, memaksimalkan dampaknya pada lanskap UMKM secara keseluruhan. Bagian 6. Landasan Hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Program pembebasan utang beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas, yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Peraturan ini tentang penghapus bukuan piutang macet UMKM memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program. Peraturan ini menguraikan kriteria kelayakan bagi UMKM yang ingin mendapatkan pembebasan utang, prosedur pengajuan dan persetujuan, serta peran dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan yang terlibat. Adanya kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaksanaan program. Hal ini juga memberikan kejelasan dan kepastian bagi UMKM yang ingin mendapatkan pembebasan utang dan lembaga keuangan yang berpartisipasi dalam program ini. Bagian 7. Suara Optimisme, wawasan dari Wakil Menteri Riza Adha Damanik. Wakil Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Riza Adha Damanik, telah menyatakan keyakinannya terhadap kemajuan program dan potensinya untuk merevitalisasi sektor UMKM. Wawasannya yang dibagikan saat rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI memberikan perspektif yang berharga. Wakil Menteri Damanik menyoroti proses pemantauan dan evaluasi yang ketat untuk memastikan efektivitas dan transparansi program. Beliau juga menekankan komitmen pemerintah untuk mendukung UMKM melalui berbagai program, termasuk program pembebasan utang, program makanan bergizi gratis, dan upaya untuk meningkatkan skema KUR. Kata-katanya mencerminkan dedikasi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, mengakui peran vital mereka dalam pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Bagian 8. Menyebarkan informasi, memastikan keberhasilan program pembebasan utang. Meskipun pemerintah memainkan peran penting dalam melaksanakan program pembebasan utang, keberhasilannya juga bergantung pada kesadaran dan partisipasi yang luas. Menyebarkan informasi tentang program, kriteria kelayakan, dan prosedur pengajuan sangat penting untuk memastikan bahwa semua UMKM yang memenuhi syarat dapat merasakan manfaatnya. Media, asosiasi bisnis, tokoh masyarakat, dan individu semuanya memiliki peran untuk menyebarkan berita. Berbagi informasi melalui media sosial, pertemuan komunitas, dan saluran lainnya dapat secara signifikan meningkatkan jangkauan dan dampak program. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa program yang berharga ini menjangkau mereka yang paling membutuhkannya, memberdayakan UMKM dan berkontribusi pada ekonomi Indonesia yang lebih kuat dan lebih tangguh. Bagian 9. Kesimpulan. Babak baru bagi UMKM Indonesia. Program pembebasan utang menandai langkah penting untuk memberdayakan UMKM Indonesia, memberi mereka awal yang baru dan kesempatan untuk berkembang. Keberhasilan awal program ditambah dengan komitmen pemerintah yang tak tergoyahkan dan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan melukiskan masa depan yang lebih cerah bagi sektor vital ini. Seiring dengan berjalannya program, penting untuk menjaga transparansi, memastikan pelaksanaan yang efisien, dan terus meningkatkan kesadaran untuk memaksimalkan dampaknya. Dengan bekerja sama, kita dapat memberdayakan UMKM Indonesia untuk mengatasi tantangan, mencapai potensi penuh mereka, dan berkontribusi pada Indonesia yang lebih sejahtera dan tangguh.